Tapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Tapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokok dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan, dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Jadi dengan demikian, ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah. Berdasarkan ada hadis, makanya akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal, ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Bilangnya Aladdin bin Saladin. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau itu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan kayaknya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Ya Al-Quran tidak dilarang.
Nah, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna, dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjut. Di video cuplikan, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, saya mengerti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Buya Sakur, bagaimana beliau tadi mengatakan, bagaimana banyak orang-orang dari saudara kita muslim mengatakan ketika mereka waktu matinya dan ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka akan dijamin masuk surga. Tapi justru Buya Sakur mengatakan itu justru sudah terbalik. Justru orang yang memelihara persatuan lah yang akan masuk surga. Saudara, bahkan Nabi sekaligus mereka dianggap sempurna karena mereka sudah melakukan tugas mereka dengan baik. Artinya, saudara, memang kita punya Tuhan dan memang tiada Tuhan selain Allah, dan itu memang betul. Tapi yang dimaksud oleh Kiai Haji Buya Sakur tidak cukup hanya dengan perkataan kita, saudara, tetapi juga diperlukan tindakan kita. Saudara, kalaulah kita katakan kita punya Allah, tapi perbuatan kita tidak berkenan kepada Allah, perbuatan kita tidak melakukan kehendak Allah, maka itu sama saja nol. Karena saudara berkati oleh Tuhan, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itulah yang menunjukkan bahwa kita punya Allah dan kita punya Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya percaya Tuhan adalah Allah Sang Pengasih, Tuhan adalah Allah Sang Penyayang. Tidak mungkin saudara Tuhan membenarkan orang-orang yang kerjanya sukanya demo, orang-orang yang sukanya kerjanya menghujat agama lain, mengkafir-kafirkan orang lain, mengharam-haramkan orang lain. Tidak mungkin Tuhan menginginkan hal itu di antara kita umat manusia. Dan tidak mungkin Tuhan menginginkan seseorang itu ataupun agama itu menyerang agama yang lain, menutup gereja, membakar gereja. Saya percaya Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan pasti menginginkan persatuan, khususnya di negara Republik Indonesia. Jadi sesuai dengan perkataan yang dikatakan oleh Kiai Haji Buya Sakur, tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi juga perilaku kita harus menggambarkan dengan ucapan kita. Saudara, kiranya lewat video ini kita semakin cerdas, terbukalah pikiran dan wawasan kita, tidak menjadi bodoh. Tuhan memberkati kita. Shalom.